Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Om Asyu. Kali ini dalam video saya akan menggambar atau membuat sebuah mangkok dengan menggunakan SketchUp. Nah, kita contohkan saya memiliki order di sini untuk membuat mangkok mengikuti pola gambar yang sudah ada. Baik, kita akan memulainya dari yang paling bawah. Sebelumnya kita akan menyamakan settingan kita terlebih dahulu. Teman-teman silahkan klik select tool, kita select objek orangnya, kemudian tekan tombol delete pada keyboard supaya objek orangnya hilang. Kemudian kita klik Windows, saya akan klik model info, klik bagian unit, dan format arsiteknya kita klik decimal. Di sini kan kalau teman-teman perhatikan satuannya cm ya, jadi di sini insinya akan kita rubah menjadi cm, dan untuk presisinya saya gunakan ini saja 0,0, jadi cuma satu digit di belakang 0. Baik, berikutnya kita langsung ke tadi ordernya. Lebar bagian bawahnya itu 8 diameter ya, diameter bagian bawahnya 8 dan tingginya 1 cm. Baik, di sini kita akan kita zoom terlebih dahulu. Oke. Jadi silahkan ambil posisinya yang kira-kira enak, teman-teman bisa buat menggambar ya. Nah, oke, nampaknya sudah pas seperti ini. Saya akan zoom lagi. Nah, di sini yang akan saya lakukan adalah kita membuat sebuah rectangle terlebih dahulu. Kita klik shape, pilih circle, klik di sini, klik gerakan ke arah samping ke bagian yang teman-teman inginkan. Kemudian kita tekan angka 4 pada keyboard dan enter, karena yang ditulis itu jari-jarinya ya. Jadi kalau diameternya 8 berarti jari-jarinya 4. Kita enter. Nah, seperti ini. Berikutnya, kalau teman-teman perhatikan itu kalau teman-teman perhatikan tingginya tadi 1 ya, 1 cm. Berarti di sini kita akan buat, klik di sini line. Kita klik line, pencet di sini, taruh di tengah-tengahnya, klik, tarik ke atas, kita klik angka 1 saja, kemudian enter. Nah, Nah, kalau dia ngikutin garis yang hijau berarti salah, kita harus ngikutin yang biru ya. Saya akan tekan Ctrl+Z untuk back, untuk undo. Nah, kita ulangi sekali lagi, klik di sini di tengah-tengah, tarik ke atas supaya dia berada di garis biru, tekan angka 1, maksud saya, klik, kemudian enter. Nah, dia sudah benar. Sekarang kita tarik ke samping. Nah, pastikan warna merah juga garisnya supaya ngikutin yang merah ini. Kita tekan 4 lagi, kemudian enter. Nah, seperti ini. Kita tarik ke bawah, satukan dengan poin yang paling bawah ini, enter. Maksud saya klik. Nah, kemudian kita pertemukan dengan titik awal. Hasilnya jadi seperti ini. Jadi kita gunakan setengahnya seperti ini. Baik, berikutnya tingginya 10, karena kita sudah buat 1 cm, berarti kita tinggal menambah 9 cm lagi ke atas ya. Kita klik line lagi, kita zoom out, klik di sini, klik, tarik ke atas, kita masukkan 9, kemudian enter. Nah, seperti ini. Nah, di sini lebar yang atas diameternya 18, berarti kita masukkan 9 untuk ke samping. Pastikan warna garisnya merah terlebih dahulu, kemudian masukkan 9, enter. Masih ada ini ya, maaf. Kita akan klik di sini. Nah, kita masukkan 9, enter. Oke, kemudian kita satukan ke yang bawah, klik. Nah, cukup. Yang penting dia sudah bertemu titiknya, seperti itu. Oke, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuatnya cekung terlebih dahulu ya. Kita akan klik pada bagian yang ini, arc, pilih 2 point arc. Saya klik di sini, klik 1, klik 2, dan tarik. Nah, pastikan dia sedikit cembung seperti, karena memang tadi tidak ada
apa namanya, tidak ada satuan derajatnya, jadi kita tekuk sebisanya, karena untuk membuat cekungan ini dengan satuan derajat itu kita pelajari nanti. Nah, berikutnya kalau teman-teman perhatikan di sini sebenarnya dia polanya lurus ya. Lurus. Oke. Jadi kita biarkan. Kalau teman-teman pengen menekuknya seperti ini juga silahkan, boleh saja, tidak dilarang. Kita hapus terlebih dahulu, kita gunakan erase, kita hapus bagian dalamnya. Nah, seperti ini. Nah, oke, sudah cukup. Kemudian kita klik pada bagian icon offset, kita klik. Saya zoom. Oke, kita lihat lagi. Tebalnya 1 cm ya, berarti kita klik di sini, klik, tarik ke bawah, oke, sampai angka 1. Nah, perhatikan di sini sampai angka 0,1.0 maksud saya. Oke, sudah cukup. Oh, karena kalau angka 1 dia di bagian sini ada pertemuan yang menyimpang nih teman-teman. Kita gunakan 0,8 saja ya, supaya dia pas presisi poinnya. Oke, jadi maaf, untuk tebalnya bukan 1 cm tapi 0,8 cm, karena kalau kita tarik sampai ke bawah terus di sini tadi ada pertemuan yang tidak pas seperti itu. Oke, berikutnya kita gunakan line di sini. Kita klik line, klik, tarik ke atas, dan oke, seperti ini, klik. Kita akan lakukan hal yang sama pada bagian bawah. Kita gunakan line, klik, tarik ke samping, klik. Nah, berikutnya kita akan menggunakan 2 point arc lagi. Tadi di bawah, pada bagian bawah ini tidak cembung ya, jadi kita akan menggunakan cembung di bagian atasnya saja. Ups, maaf, kita klik hand maksud saya. Nah, di sini maksudnya kita klik arc, 2 point arc, klik di sini aja. Klik, klik, kita cembungkan. Nah, seperti ini. Klik. Oke. Berikutnya kita hapus dengan erase. Hapus. Jadi buat teman-teman yang masih belum paham beberapa metode, silahkan lihat video saya yang di awal yang cara membuat gelas ya. Itu di situ insya Allah penjelasannya lebih detail. Oke, kita arahkan ke bagian yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Baik, kalau sudah seperti ini, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan klik select tool, klik pada bagian bawah, kemudian pilih tools dan klik follow me. Kemudian tinggal klik pada bagian objek yang sudah kita buat. Dengan sekali klik maka mangkoknya sudah jadi ya. Sudah jadi tuh. Seperti ini dengan tinggi 10, lebar 8, lebar bawah 8, ininya 1 cm, tebalnya 0,8 ya, maaf kita ralat tadi, dan lebar diameter atas 18 cm. Baik, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan memberinya warna, tapi kita cek bagian bawah dulu ya. Biasanya bagian bawah, nah seperti yang saya bilang tadi, bagian bawah itu akan kosong, yang saya khawatirkan juga. Jadi tidak usah khawatir, penanganannya cukup mudah. Saya akan gunakan tools ini saja, line seperti tadi. Kita klik di sini, klik, pastikan menabrak titik tengah, kemudian ikutin ke sini, dan dia sudah rapat. Tinggal dihapus, klik erase dan hapus lagi, maka tidak akan hilang seperti tadi ya teman-teman. Kemudian yang kita lakukan adalah kita klik 3 kali pada bagian mangkok ini, klik secara cepat 3 kali ya, 1, 2, 3. Nah, sehingga dia terseleksi seperti ini. Kalau sudah, kita klik kanan, pilih make group, maka secara otomatis seluruh bagiannya ini sudah menyatu. Oke. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan memberinya warna terlebih dahulu. Saya akan gunakan warna apa ya, warna bening deh. Kita gunakan translucent, kayak kita gunakan yang ini, yang warna glass. Atau silahkan teman-teman kalau mau coba-coba
silakan gunakan warna yang lain. Seperti ini transparan ya. Kita coba yang lain. Oke, mangkoknya sudah jadi seperti yang teman-teman harapkan. Tapi masih ada sentuhan terakhir. Kita klik dulu mangkoknya sekali lagi. Nah, kalau diperhatikan kan apa namanya, bagian garisnya ini masih rada kurang halus ya. Cara untuk menghaluskannya, kita klik kanan, pilih Soften Smooth. Nah, di sini ada satuannya, teman-teman tinggal perbesar saja. Maka secara otomatis, perhatikan, maka secara otomatis bagian-bagiannya dia akan terlihat smooth. Nah, oke, cukup, menurut saya cukup segini saja sudah cukup supaya bisa terlihat sudut-sudutnya. Baik, itu dia bagaimana cara untuk membuat mangkok. Tapi sebelum diakhiri, kita save terlebih dahulu. Jangan lupa kita klik save supaya nanti bisa teman-teman pakai atau apa namanya ya, dimodif lagi di lain hari. Oke, cukup dari saya. Silahkan teman-teman kalau memang ada pertanyaan atau request lah mau bikin apa, silahkan tulis di komen. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan akan saya jawab. Dan kalau memang objek yang pengen dibuat saya bisa membuatnya, insya Allah akan saya buatkan. Baik, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum.